Buat kalian yang punya wishlist kamera full frame compact Sony A7C, kalian harus ikutin video ini karena sepertinya kamera tersebut sekarang punya harga yang menarik. Halo semuanya, selamat datang di channel SMED dengan gue Erwin, dan pada video kali ini gue pengen bahas tentang kamera Sony A7C di tahun 2023. Yang gue rasa ini adalah topik yang menarik karena kabarnya penerus dari kamera tersebut yaitu ada dua, bahkan A7C Mark II dan juga A7CR kalau berdasarkan rumornya ya, itu katanya bakal diluncurkan akhir bulan Agustus ini. Globalnya ya, nggak tahu Indonesianya kapan, tapi ya katanya dia bakal ada pembaruannya di bulan ini. Mungkin buat kasih tahu dulu, buat yang nggak terlalu ngikutin SE dari dulu banget, gue itu sebenarnya bukan penggemar A7C ya. Gue ampe pernah bikin video kalau gue nggak begitu suka sama A7C. Tapi alasannya cukup spesifik sebenarnya karena harganya itu overpriced di Indonesia. Jadi spesifik di Indonesia gitu ya. Karena kalau kita lihat harga di globalnya sebenarnya A7C itu secara positioning cukup jelas. Dia kayak A73 versi light untuk para vlogger gitu ya, dengan harga di bawah A73. Sedangkan di Indonesia itu harganya sampai 2 juta di atas A73. Waktu itu angkanya pas gua bahas di tahun lalu itu A7 Mark III dijual di harga 25 juta rupiah body only, sedangkan A7C 27 jutaan body only. Nggak main-main gitu ya, bedanya sampai 2 juta dan secara positioning jadi berantakan gitu, nggak sesuai dengan agenda globalnya. Maksud gua sangat benci pada kekuatan korporasi besar yang bisa naikin harga resmi, apalagi ini harga resmi ya, bukan harga yang berantakan di pasaran aja gitu. Ini harga resmi yang dinaikin sama korporasi secara resmi ketika aji mumpung gitu, ketika antusiasme si user gitu ya, calon pembeli lagi tinggi, itu mereka manfaatkan buat ngeboost harganya lebih tinggi lagi. Itu gue bener-bener nggak suka banget. Gue sampai bahas di video yang khusus tahun lalu, walaupun memang di video tersebut ya pro dan kontra juga, ada beberapa yang masih belain juga gitu ya, di Sony kenapa harganya bisa lebih tinggi. Tapi maksud gue itu adalah keputusan yang sangat tidak pro konsumen gitu ya. Jadi itu hal yang sangat gue benci, dan ternyata bener juga. Sekarang kalian bisa lihat kalau Sony Indonesia akhirnya membuat harga A7C sesuai dengan positioningnya. Harganya udah jauh lebih terjangkau dari sebelumnya. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasannya sendiri, gue pengen kenalin dulu kalau kita punya preset Creature atau Creative Adventure yang kita develop ketika kita jalan-jalan keliling Indonesia buat bikin foto-foto yang epic. Jadi kalau kalian pengen foto kalian epic dengan satu klik aja buat starting point editing kalian, itu kalian bisa pakai preset Creature ini. Dimana totalnya itu ada 24 preset dan 6 diantaranya udah powered by AI yang bisa auto select subject dan mengatur warna berdasarkan selection tersebut. Kita udah coba nggak cuma buat adventure, buat sport fotografi, street fotografi dan lain sebagainya, itu juga cakep banget. Warnanya bisa keluar dengan sangat epic. Dan selama bulan Agustus ini aja gue berlakuin kode voucher Merdeka yang diskonnya paling gede sejauh ini gitu ya. Jadi diskonnya sampai Rp350.000. Cuma berlaku di bulan Agustus. So kalau kalian udah tertarik langsung aja cek link yang ada di deskripsi. Dan proses pembayarannya juga gampang ya. Kalian bisa pakai QRIS, OVO, GoPay dan lain sebagainya. Gampang banget. Silahkan kalau udah kepo langsung aja cek link yang ada di deskripsi. Oke, jadi balik lagi ke kameranya si A7C ini. Buat ngasih sedikit konteks dulu, gue akan sebutin harga juga, dimana di bulan April tahun lalu, pas gue bahas kekecewaan gue, tadi harganya gue udah sebutin untuk yang versi tahun lalu ya, A73 itu 25 juta dan juga A7C di 27 juta rupiah. Sedangkan sekarang kelihatan Sony udah menyesuaikan harganya sesuai dengan positioningnya, sesuai dengan yang udah gue bahas juga waktu itu gitu ya, dimana sekarang harganya untuk Sony A73 sendiri itu body only di 24 juta rupiah, dan untuk A7C itu akhirnya berada di bawahnya di 23 juta rupiah. Emang nggak terlalu jauh ya, kayak cuma beda sejuta gitu kan dari si A73 ini, tapi paling nggak secara positioning udah jelas gitu, udah make sense banget. Dan itu kalau kita lihat perbandingannya dengan sesama harga sekarang aja A73-nya gitu ya. Tapi kalau misalkan kita bandingin dengan harga dulunya tahun lalu, A7C 27 juta ke 23 juta, itu berarti udah turun sampai 4 juta rupiah.
Jadi benar-benar signifikan banget dan menurut gua dengan harga tersebut, apa yang ditawarkan oleh A7C ini, spesifikasi yang dia bawa, itu sebenarnya cukup worth it juga buat dipertimbangkan apalagi buat kalian yang pengen mulai buat pakai kamera full frame gitu ya. Kamera full frame yang proper buat kalian bikin-bikin konten. Emang kalau kita ngomong secara spesifikasi, dia masih bawa kodek lamanya Sony yang masih 8-bit juga, lalu ada isu-isu kayak highlight roll off. Tapi kalau kalian pakai di exposure yang memang cukup terkontrol, itu juga amat-amat bagus. Atau kalau kalian pakai S-Log 2 gitu ya, S-Log 3, itu juga lumayan oke, highlight roll off hilang, walaupun memang tidak maksimal karena dia tidak 10-bit gitu kan, nggak kayak versi-versi kamera Sony yang terbaru. Apalagi dia juga secara spesifikasi sebenarnya udah kalah sama beberapa kamera APS-C Sony yang terbaru. Tapi balik lagi, kalau kalian ngincer ukuran sensor, kalian mungkin sekarang pengen upgrade masuk ke full frame entry level gitu kan, dengan kapabilitas yang tetap bagus buat bikin konten dan kualitas fotonya juga lumayan bagus, ya menurut gua A7C ini worth juga buat kalian pertimbangkan. Balik lagi, gua akan tekenin ini akan cocok buat kalian yang ngejar ukuran sensor gitu ya, karena harganya juga cukup affordable di harga tersebut dan kalian udah dapat sensor full frame, paling nggak kalian dapat ekosistem Sony yang gampang juga buat cari-cari lensa bekasnya atau lensa third party-nya yang kualitasnya udah bagus, autofocus dari zaman A7 III juga itu udah cakep banget, A7C ini juga tak terkecuali autofocusnya bagus, dan buat kalian yang pengen yang ngulik-ngulik kamera, sebenarnya kamera ini udah terbilang full feature juga gitu buat kalian kulik. Kalian pengen belajar grading, dia udah ada S-Log dan lain sebagainya gitu ya. Jadi udah capable banget juga buat bikin konten. Dan balik lagi, kalau ngejar ukuran sensor, menurut gua A7C ini terbilang worth it di tahun 2023. Tapi gue juga pengen kasih sedikit note, kalau misalkan urgensi kalian belum besar gitu ya, nggak urgent banget, mungkin akan lebih bijak kalau nunggu kehadiran A7C Mark II dulu. Karena kita pengen lihat gitu, bakal kehadiran kamera ini bakal nge-push harga si A7C yang klasik itu sejauh apa gitu. Karena siapa tahu harganya bisa lebih drop lagi gitu ya. Walaupun memang kalau di kita nunggunya agak lama ya, karena ada 2 step. Kita nunggu globalnya launching dulu, baru nanti Indonesianya launching. Itu biasanya akan berpengaruh juga pada harga-harga kamera-kamera yang sebelumnya gitu ya. Jadi ya agak lama memang, kayak A6700 saja di Indonesia sekarang belum launching gitu ya. Tapi ya balik lagi, kalau belum urgent, silahkan tunggu dulu. Tapi kalau misalkan kalian memang sudah urgent, kalian pengen liburan belakangan-belakangan ini, atau kalian udah matang banget pengen bikin konten gitu kan, atau pengen mulai ngejob, ya silahkan aja. Menurut gua bukan kesalahan buat ngambil A7C sekarang, dan menurut gua kamera tersebut worth it dengan apa yang ditawarkan. Dia termasuk kamera-kamera yang paling murah, yang decent, udah dapet sensor full frame saat ini gitu. Jadi ya beda jauh dengan pendapat gue waktu harganya masih di 27 juta rupiah, tapi sekarang menurut gue di 2023. Walaupun dengan kompetitor yang ada sekarang ya, dan kemungkinan A7C Mark II keluar, ya menurut gue harga tersebut masih sangat decent dan worth it buat kalian pertimbangkan. Oke, paling itu aja sih sedikit pembahasan gue seputar Sony A7C di tahun 2023. Semoga bermanfaat, semoga bisa jadi referensi buat teman-teman semua. Kalau ada koreksi, saran, atau kalian punya pendapat kalian sendiri, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Itu aja, gue Erwin, di belakang kamera Daska, dan jangan lupa untuk berkarya.